pagi semuanya. Pagi, Pak. Hari ini saya akan mengajar tentang fisika dan tentang gerak lurus. Sebelumnya udah pernah masukkan sama Bapak kan? Sudah. Bapak itu belajar tentang apa? Gerak lurus Beraturan. dan Gerak lurus beraturan. nah, sebelum itu kalian udah tahu nggak apa itu GLB dan GLBB dari pelajaran sebelumnya? Sudah, Pak. Apa itu? Gerak lurus beraturan itu identik dengan kecepatannya yang konstan. Kalau gerak lurus beraturan itu kecepatan yang konstan. Jadi bedanya dengan GLB dan GLBB cuma ada pada Kecepatan dan kecepatannya. Nah, coba kalian perhatikan animasi berikut. Oke. Nah, sudah tahu kan? Nah, apa yang kalian lihat dari animasi tersebut? Aku jatuh ke bawah. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan apel itu jatuh? Ada gravitasi. Gravitasi saja? Benda itu jatuh karena ada kecepatan. Percepatan gravitasi, nggak ada percepatan gravitasi. Nah, kira-kira di sini kan apelnya jatuh di sebelah sini kan? Kenapa ini nggak jatuh? Karena belum saatnya. Karena kalau misalnya gini kan, awal mulanya ini nggak ada yang jatuh. Kira-kira bagaimana kita bisa membuat apel itu terjatuh? Biasanya kalau kita waktu kecil, enggak ya, biasanya Lempar. lempar ya kan? Itu kebiasaan kalian tuh kan? Iya, Pak. Bapak ini Tapi dulu nggak ada apel, Pak, di kampung kami. Biasanya apa? Mangga. Mangga. Nah, jadi kita ini biasanya kan kita lempar itu kan apelnya kan, pas kita lempar itu dia goyang bukan, nanti patahlah apa itu kan rantingnya kan. Nah itu awal mulanya itu ada nggak kecepatannya? Enggak, no. Enggak. Nah berarti itu dia gerak jatuh bebas, itu gerak yang tidak memiliki kecepatan awal. Nah ini gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal ke bawah, namanya jatuh, dia akan ke bawah tanpa kecepatan awal dan dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Nah, untuk formulanya di sini tadi ada kecepatan awal, ada kecepatan awal tadi 0 ya kan? Nah, itu berbedanya dengan GLBB. Kan ini ada percepatan gravitasi dan GLBB ya percepatan konstan. Karena V0-nya tidak ada, jadi dia V0-nya dihilangkan, sama rumusnya seperti GLBB. Jadi ini rumus-rumusnya ya. Oke, jadi di sini setelah kalian mengamati yang tadi, selanjutnya di sini ada namanya tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, kalian itu mampu menganalisis konsep dari gerak jatuh bebas, lalu mampu menganalisis pengaruh ketinggian terhadap kecepatan benda. Lalu kalian mampu menganalisis hubungan massa atau berat benda dengan gerak jatuh bebasnya. Lalu di sini mampu menganalisis permasalahan yang akan kita buat di sini ada permasalahan, ya. Nah, baik. Kita langsung saja di sini ada dua permasalahan. Baik, yang pertama kalian boleh lihat yang bagian sini dulu. Apa yang bisa kalian lihat? Batu dan kertas. Nah, kira-kira kalau batu dan kertasnya dijatuhkan secara bersamaan, yang mana duluan jatuh ke tanah? Batu. Ayo, boleh jawab hipotesisnya dulu. Batu, Pak. Batu, karena Karena lebih padat dia, Pak. Kalau kertas kan dia lebih lebar ininya, Pak. Itu tapi jangan iya, tapi aja kan izin menjawab, Pak. Kalau dia batu, itu bolanya kejam.
Kalau dia kertas dia berongga. Nah kalau dia ada masanya itu berarti kayak ada momen inersianya di mana koefisien rotasinya, gerak rotasinya itu lebih cepat. Tapi kalau dia si kertas kan dia berongga, dia koefisien gerak rotasinya itu kecil. Jadi kalau apa dia tuh kayak lebih lambat. Kalau bolanya atau kertasnya nggak rotasi, Rotasi. bagaimana? Ada gerak translasinya kan dia jatuh ke bawah. Nah, bagaimana bolanya berotasi? Kenapa? Kan dari darah ini. Oh, Pak, pertanyaan saya, masanya itu sama atau enggak kan? Nah, ini dipengaruhi berat atau menurut kalian masanya sama atau nggak batu dengan kertas? beda. Tapi kan Pak, kalau gerak jatuh bebas, mau cemana pun kita jatuhkan dari mana pun itu juga sama. Ya, ini hipotesis ini apapun bendanya Kalau dijatuhkan dari atas ke bawah sama. sama. Ini hipotesis ini seperti itu. Yang lain tadi Silenti bagaimana tadi? Hipotesis saya kan Pak, sama. Tapi jika penampangnya itu juga sama kalau misalkan dia nggak sama kan Pak, kan ada dipengaruhi udara Pak. Jadi kalau dijatuhkan dia bersamaan sama jatuhnya, tapi harus di ruang hampa udara. Oke, baik. Berarti itu hipotesis dari Lentiana. Baik, simpan ya hipotesisnya. Kita akan nonton dulu coba. Selanjutnya di sini ada permasalahan kedua. Jadi kita nonton dulu ya. Baik Pak. Nonton dulu. Sebenarnya. Udah? Iya Udah Pak. cukup? Ya Pak. Nah, dari video tersebut apa yang kalian dapatkan? Spiderman-nya turun ke bawah Pak. Terus Ada yang jatuh Spiderman. ada perempuan jatuh, Spiderman menolong. Nah, di situ ada namanya gerak jatuh bebas yang tadi, si yang perempuan jatuh tadi. Iya, Jadi Pak. dia jatuh dari ketinggian yang cukup tinggi kan, lalu Spiderman-nya nolong kan, biar selamat gitu. Nah, kira-kira itu Spiderman-nya dapat nggak atau bisa nggak berhasil menyelamatkan yang perempuan tadi? Tadi hampir dekat Pak, jadi kemungkinan kena tangannya bisa ditolong. Karena Karena Spiderman-nya punya kekuatan Pak. kekuatan. Nah, kita simpan dulu. Yang lain ada? Berarti hipotesisnya bisa. Bisa, Nah, bisa. Nanti kita akan buat jawabannya kenapa Spiderman itu bisa. Oke. Nah, berarti tadi sudah ada dua permasalahan dan dua hipotesis. Selanjutnya kita akan menguji hipotesis tersebut. Jadi di sini apa sudah siapkan LKPD. Nah, jadi tadi ada dua hipotesis ya yang bagian yang pertama. Iya Pak. Nah, jadi ada Cindy dan Nancy. Jadi kita pisahkan saja. Ada bahannya apa aja? Ada bola kertas, lalu bola tenis atau benda yang berat. Kira-kira apa? Koinnya. Ada koin. Oke. Tadi Pak. Nah, lalu mistar itu penggaris dan stopwatch bisa menggunakan HP. Cepat mas keluar. Iya, pelan-pelan ya. Langsung ditaruh dari kelamaan. Belum kami itu loh bang. Baik, apakah sudah siap semuanya? Belum bang.
ini kan M sekarang. Sampai mana? Sebenarnya kalau M meter ya. Ulangi ya. 30. Kalau 2 3 Ini udah sampai mana? Ini 3 mencari kecepatan akhirnya Pak. Oh, pasti Itu lagi itu ya? pasti lebih cepat ya. Karena Kalau pasti lebih cepat dia, orang jaraknya udah lebih dekat. Oke, sudah siap semuanya? Sudah. Oke, langsung saja ya. Yang pertama dari kelompok siapa dulu yang mau Kelompok presentasi? satu. Oke, kelompok satu silakan presentasi saja boleh. Baik Pak, dari hasil percobaan yang telah kami lakukan, kami dapat menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, semakin tinggi benda dijatuhkan, maka waktu yang diperlukan untuk sampai ke tanah itu semakin lama atau semakin besar. Kemudian, waktu yang diperlukan untuk bola tenis dan bola kertas itu berbeda. Kemudian, pengaruh ketinggian terhadap kecepatan benda saat menyentuh tanah itu adalah semakin tinggi benda itu dijatuhkan, maka dari percobaan yang kami dapatkan itu semakin lama benda itu sampai pada tanah. Kemudian, oke. Cara Spiderman menyelamatkan HMD tadi dengan menggunakan tangannya Pak dari video. Ya, Iya Pak. jadi selamat datang Kak. Selamat menarik Spiderman. Selamat mengambil Spiderman sebagai penyelamat. Oke. Baik, terima kasih. Diberi aplaus dulu. Selanjutnya. Kami Kak. Jadi Pak, dari yang kami dari praktikum yang dilakukan, yang pertama itu kan semakin tinggi benda akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sampai ke tanah. Nah, kalau dikurangi ketinggiannya, maka akan semakin cepat benda itu menuju tanah. Sama-sama itu antara meja tenis dan bola tenis sama bola kertas. Nggak ada perbedaannya Pak, lebih lama atau lebih cepat. Tapi mereka sama-sama waktunya sama dengan ketinggiannya yang telah ditentukan tadi Pak. Lalu yang paling terakhir yang bagian D itu kan Pak, bagaimana Spiderman menyelamatkan kan Pak. Itu karena kan bentuknya perempuan tadi dari gambar tadi kan Pak melengkung. Jadi dianya padahal Spiderman-nya lurus Pak, jadi lebih cepat dia ininya jatuhnya. Kategorinya yang perempuannya itu dia Spiderman-nya menuju ke gravitasi bumi Pak. Iya, tapi kan dianya kan apa namanya lurus, nggak ada bengkok-bengkok. Kalau yang perempuan tadi kan kakinya ini iya lebar. seperti ini Pak bentuknya. Jadi tempatnya itu luasnya lebih besar. Iya. Dan sedangkan kalau Spiderman tadi lurus Iya. gitu kan. Oke. Beri aplaus. Bagus ya, di sini semuanya memiliki jawaban yang bervariasi. Jadi langsung saja saya bahas. Untuk yang pertama itu semakin tinggi benda yang dijatuhkan, bagaimana waktu yang diperlukan itu sudah benar ya. Karena jika bendanya tinggi, tentu saja waktu yang diperlukan untuk jatuh semakin lama. Lalu sama kok waktu yang diperlukan untuk bola tenis dan kertas tadi jawaban kelompok dua sama. Sedangkan jawaban kelompok satu berbeda. Jadi sebenarnya dua-duanya tadi sudah benar jawabannya. Kenapa? Yang pertama dari yang logam dan kertasnya tadi saat jatuh secara bersamaan. Nah, itu dikarenakan adanya gesekan udara kan. Benar seperti yang kelompok satu karena ada gesekan udara sehingga bola kertas itu lama jatuhnya karena ada gesekan udara terhadap kertas tadi. Nah, sedangkan bagian kelompok dua, kenapa dia sama? Itu karena gesekan udaranya itu nggak terpengaruh dengan kertas. Intinya kalau kertas itu dan kertas dan logamnya itu jatuh bersamaan itu pada saat tidak ada udara, gesekan udara atau di ruang hampa, itu dia. Nah, dan yang terakhir yang D, bagaimana cara Spiderman menyelamatkan MJ? Ini nama yang perempuannya tadi, Mary Jane. Dalam konsep gerak lurus, itu kan tinggi, ada yang namanya pengaruh udara, ya kan?
Berarti kalau pengaruh udara itu ada namanya pengaruh luas penampang kan? Semakin besar luas penampang, dia pengaruh udara itu semakin besar. Ya. Nah, sedangkan tadi MG-nya kan besar, itu lebih besar luas penampangnya daripada si Spiderman. Jadi nanti si MG-nya semakin lambat karena ada udara dan Spiderman semakin cepat. Tapi saya mau menambahkan ada satu lagi konsep di sini kan dalam konsep gerak lurus. Jadi kalau kita lihat yang perempuan itu jatuh dengan konsep gerak jatuh bebas, tidak ada kecepatan awal. Jadi kalau untuk menyelamatkan si perempuannya tadi, Spiderman-nya harus ada kecepatan tambahan, itu kecepatan awal supaya dia cepat menuju ke perempuannya tadi. Itulah namanya gerak vertikal ke bawah, yaitu gerak yang sama dengan gerak jatuh bebas, cuman bedanya gerak vertikal ke bawah itu memiliki kecepatan awal. Itulah yang ada pada Spiderman tadi. Di sini kalau saya tanya, apalah yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama Pak, gerak jatuh bebas itu adalah gerak suatu benda yang menuju ke gravitasi bumi yang tidak memiliki kecepatan apapun. Terus gerak jatuh bebas itu pada benda itu dipengaruhi oleh gesekan udara. Kalau dia dijatuhkan di dalam ruangan yang ada udaranya, tapi kalau dia hampa udara akan sama, nggak ada perbedaan antara waktu ataupun kecepatan. Oke, baik, bagus. Sudah paham semuanya tentang konsep gerak jatuh bebas. Baik, kalau sudah paham berarti sudah selesailah pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas ya, karena sudah paham berarti sudah bisa lah ini dengan tugas. Itu sudah saya taruh di LKPD-nya. Ya Pak, ya Pak. Itu kalian jawab. Nah, mungkin karena di sini saya ada rapat, nanti lah bisa dijawab di rumah dan besok kita masukkan besok kan. Nah, besok bisa dikumpul jawabannya. Dan besok kita akan membahas tentang gerak ketika bawah tadi. Oke, baik. Terima kasih pembelajarannya hari ini. Ada pertanyaan lagi? Pas Pak. Pas. Baik, terima kasih. Sekian saja